Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rahmi Kasari. Saya adalah salah satu dosen dari Politeknik Negeri Malang dari Prodi Didika Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Kimia Industri yang mempunyai bobot 2 SKS. Mata kuliah ini memberikan pemahaman terhadap prinsip-prinsip kimia dan aplikasinya dalam bidang teknik mesin dan perawatan. Untuk kemampuan akhir yang diharapkan, yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengetahuan konseptual tentang reaksi kimia dan stoikiometri. Yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan jenis larutan beserta karakteristik dan pembuatannya. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menjelaskan tentang hidrokarbon, polimer, beserta karakteristik dan pembuatannya. Yang keempat, memahami permasalahan teknis terkait reaksi redoks dan penerapannya dalam sel elektrokimia. Yang kelima, memahami permasalahan teknis terkait korosi, pembakaran bahan bakar, pengendalian pencemaran, serta efisiensi penggunaan bahan kimia. Materi pembelajaran dalam perkuliahan ini yang pertama adalah stoikiometri yang meliputi konsep mol dan hukum-hukum kimia. Yang kedua tentang larutan, sistem konsentrasi, sifat kualitatif larutan, gas ideal dan non-ideal. Yang ketiga adalah keseimbangan kimia tentang elektrolit kuat dan lemah, pH, reaksi asam basa, dan pembentukan garam beserta sifat-sifatnya. Yang keempat adalah tentang reaksi redoks dan oksidasi. Yang kelima, lapis listrik, prinsip umum lapis listrik dan macam-macam lapis listrik. Yang keenam, tentang korosi, prinsip umum dan proses terjadinya korosi, jenis-jenis korosi dan pencegahan korosi. Yang ketujuh adalah pembakaran bahan bakar, prinsip umum dan proses terjadinya, sifat-sifat bahan bakar, kecenderungan detonasi, dan angka oktan. Yang kedelapan adalah tentang penanganan limbah. Sistem perkuliahannya adalah secara luring, di mana metode pembelajarannya adalah berupa ceramah interaktif, lalu dilanjutkan dengan simulasi sederhana sehingga diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep yang dipelajari dengan baik. Untuk selanjutnya, setelah ceramah interaktif, kelas akan dilanjutkan dengan studi kasus dan diskusi kelompok untuk meningkatkan interaksi dengan mahasiswa. Interaksi dengan mahasiswa dilakukan baik di kelas maupun di luar kelas, ataupun dengan media sosial berupa WhatsApp. Untuk sistem penilaian, ada 5 komponen. Yang pertama adalah kehadiran dan partisipasi aktif sebanyak 10%, tugas mandiri 20%, UTS sebanyak 20%, studi kasus kelompok 20%, dan UAS yang sebanyak 30%. Untuk ujian bisa dilakukan secara ujian tertulis ataupun ujian lisan. Untuk buku referensi yang saya gunakan adalah buku Chemistry Teknik Sundal. Selain itu, saya juga mengembangkan modul pembelajaran berupa media pembelajaran interaktif melalui Articulate Storyline. Media pembelajaran interaktif berupa Articulate Storyline ini, dia memiliki kelebihan dapat menyajikan informasi secara multimedia, baik itu teks, gambar, audio, dan video, sehingga mempermudah mahasiswa untuk belajar secara mandiri. Media pembelajaran ini juga dilengkapi dengan soal latihan sehingga bisa membantu mahasiswa untuk mempermudah memahami konsep yang sedang diajarkan. Media pembelajaran interaktif melalui Articulate Storyline ini nantinya bisa di-download mahasiswa melalui Google Drive dan kemudian bisa dijalankan baik di komputer ataupun di handphone mahasiswa. Nah, setelah di-download nanti tampilannya akan seperti ini. Tinggal kita klik lalu kemudian akan muncul materi perkuliahan yang kita pelajari dalam mata kuliah kimia industri. Contohnya di sini kita akan belajar tentang pembakaran bahan bakar. Nah, setelah kita klik, media pembelajaran bisa di-play di file yang namanya Launch Story. Kita klik di sini. Nah, nanti akan muncul media seperti ini dengan ada tampilan visual dan ada suara. Diharapkan ini bisa lebih memotivasi mahasiswa untuk belajar secara mandiri. Kita mulai belajar. Jadi di menunya
Itu ada kompetensi yang harus difahami atau harus dimiliki oleh mahasiswa. Lalu selanjutnya ini ada materi perkuliahan yang harus dipelajari. Di sini contohnya tentang bahan bakar. Kita next untuk belajar di selanjutnya. Di sini jenis bahan bakar. Lalu bila kita ingin kembali ke menu utama, kita tinggal klik tombol home yang ada di pojok sebelah sini. Nah, itu tadi untuk materinya. Lalu untuk video pembelajarannya, di sini juga sudah diperkaya dengan video. Humans do a lot of burning. In the past, we burned a lot of wood, and we still burn some. Selain video pembelajaran, media pembelajaran ini juga dilengkapi dengan soal latihan, sehingga mahasiswa bisa belajar secara mandiri dengan lebih baik. Nah, di sini misalkan kita mulai mengerjakan soal. Nah, di sini coba kita jawab dengan jawaban itu. Nah, di sini akan ada respon atau tanggapan dari media bahwa jawabannya adalah salah. Kita lanjutkan lagi. Nah, dengan media pembelajaran seperti ini, diharapkan mahasiswa bisa belajar lebih baik lagi, sehingga capaian pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Dengan media pembelajaran ini dapat mempermudah pemahaman materi karena konsep abstrak dapat divisualkan sehingga lebih mudah dipahami. Media pembelajaran interaktif juga memiliki keunggulan di fleksibilitas tempat dan waktu, dapat diakses kapan saja dan di mana saja sehingga mendukung mahasiswa untuk belajar secara mandiri. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran saat di kelas pada mata kuliah Kimia Industri dengan pokok pembahasan pembakaran. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi kita kemarin yang berhubungan dengan hidrokarbon, berhubungan dengan reaktivitas itu mengenai pembakaran bahan. Ya, pembakaran sendiri itu adalah sebuah reaksi kimia di mana hidrokarbon bereaksi dengan oksigen, dia akan membentuk CO2, H2O, dan energi. Jadi secara ilmiah pembakaran ini adalah sebuah reaksi cepat antara suatu bahan bakar dengan oksigen yang nanti dia akan menghasilkan panas, di mana panas ini nanti akan dimanfaatkan untuk menggerakkan mesin. Baik teman-teman, di sini kita sedikit simulasi ya. Jadi misalkan di sini saya punya dua buah lilin yang menyala gitu ya. Nanti akan kita tutup dengan volume yang berbeda. Nanti akan kita lihat yang sebelah mana yang akan lebih mati lebih dulu ya. 1, 2, ini masuk satu kali Kak. Nah, bisa dilihat yang di sini lebih mati terlebih dahulu. Kenapa kira-kira teman-teman kok yang lilin sebelah kanan dia mati terus ujungnya? Ya silakan Mas. Oksigennya habis terbakar, ternyata oksigennya terjuta kulit. Jadi dalam pembakaran itu kita membutuhkan oksigen. Jadi saat hanya ada hidrokarbon yang sumber api, itu nanti pembakarannya akan terhenti saat oksigennya habis. Nah, di sini bisa diamati ya teman-teman saat kita punya sebuah pembakaran, lalu kemudian ini akan kita tutup. Nah, lama-kelamaan air yang ada di dalam gelas ya akan masuk ke dalam Erlenmeyer. Kenapa kok seperti itu teman-teman? Menandakan? Mas Joni silakan. Karena dia udaranya membuat tinggi bisa. Ya, jadi seperti segitiga api yang sudah kita pelajari. Jadi dalam pembakaran ini dia membutuhkan oksigen. Semakin lama oksigen di dalam Erlenmeyer ini kan semakin habis. Saat habis dia akan mengambil dari lingkungan sekitarnya. Sehingga di sini bisa kita amati air yang ada di dalam beker gelas dia pindah ke dalam Erlenmeyer. Bisa dipahami ya? Nah, teman-teman, sehingga itu yang kita aplikasikan dalam yang namanya segitiga api. Jika kalian pelajari di mana di situ ada oksigen, ada panas, dan ada bahan bakar. Nah, ketika komposisi ini harus ada di dalam proses pembakaran. Ya. Nah, untuk bahan bakar sendiri itu ada
berbagai macam ya, berdasarkan bentuk fisiknya, ada yang padat, ada yang cair, dan ada yang gas. Sedangkan kalau kita lihat dari sumbernya, ada yang bisa diperbarui dan ada yang tidak bisa diperbarui. Bedanya apa teman-teman? Apa sih bahan bakar yang bisa diperbarui dan tidak diperbarui? Angkat tangan. Ya, silakan Mas Adin. Ya, di sini kalau yang tidak bisa diperbarui itu biasanya dari bahan-bahan tambang kayak minyak sendiri. Jadi kalau dari yang bisa diperbarui kayak biosolar, jadi banyak bisa didapat lagi. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak bahan bakar biosolar itu dibuat dari apa teman-teman? Ya, Mas. Biosolar dibuat dari bahan minyak kelapa sawit, dari bijinya kedelai dan lemak hewan. Ya, jadi selain bahan bakar fosil yang sudah kita kenal, sebenarnya kita juga punya banyak bahan bakar alternatif. Salah satunya adalah biosolar, bioetanol yang merupakan hasil dari pengolahan biomasa. Ya. Nah, teman-teman kalau masih ingat tentang stoikiometri tadi ya, kita ada yang namanya pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Kira-kira bedanya apa teman-teman? Ya, Mas. Silakan Mas. Oh, pembakaran sempurna itu dia menghasilkan gas buang yang tidak mengandung zat berbahaya. Misalnya seperti CO, itu yang berbahaya. Nah, kalau gas buang pembakaran yang tidak sempurna itu menghasilkan gas buang yang sedikit membahayakan atau membahayakan, itu biasanya gas yang mengandung CO. Oke, jadi teman-teman, reaksi pembakaran sempurna seperti yang sudah kita pelajari kemarin ya, hidrokarbon. Saat saya punya sebuah hidrokarbon, kita reaksikan dengan oksigen. Yang namanya pembakaran sempurna, dia akan selalu menghasilkan karbon dioksida dan air. Nah, untuk mengetahui kehidupan oksigen yang diperlukan selama pembakaran, bisa kita lihat dari mana teman-teman? Dari perbandingan atau koefisien dari reaksi yang kita punya. Ya, misalkan di sini kita membakar C8 H18, ya sebanyak 2 mol. Jadi dia membutuhkan berapa mol, teman-teman? 25 mol oksigen. Nah, dari hasil pembakaran ini dia akan menghasilkan 16 karbon dioksida ditambah dengan 18 mol air. Nah, yang ingin saya diskusikan dengan kalian, ya, kalau misalkan saya punya bahan bakar yang sama, tetapi kecukupan oksigennya kurang, dia akan menjadi pembakaran yang tidak sempurna. Lalu efeknya terhadap mesin bagaimana? Cepat panas. Apalagi kan? Gerak tadi ya. Kenapa kok bisa timbul gerak? Karena kalau kita punya pembakaran yang tidak sempurna, bisa kita lihat di sini. Kalau tadi kita membakar 2C8H18, untuk pembakaran sempurna kita membutuhkan 25 mol oksigen. Yang di sini saat dia hanya tersisa 21 mol oksigen, dia akan menjadi, selain menjadi CO2 dan air, sebagian dia karbonnya akan berubah menjadi karbon monoksida. Kenapa? Karena dia kekurangan oksigen ini tadi. Nah, saat dia membentuk karbon monoksida, itu akan muncul yang namanya jelaga. Nah, jelaga ini nanti lama-kelamaan kalau dia terkumpul di ruang bakar, itu akan menimbulkan kerak. Kalau keraknya makin lama, otomatis volume dari ruang bakar yang akan kita punya ini, dia akan semakin kecil. Kalau semakin kecil, pastinya akan berpengaruh terhadap kinerja kendaraan yang kita begitu. Kalau kita lihat dari reaksi pembakaran ini, apa dia yang menggerakkan si piston ini yang bisa menyebabkan si pistonnya bergerak itu apa? Ya, Mas Tony. Ledakan dari si oksigen sama bahan bakarnya. Ya, mungkin lebih tepatnya dari reaksi yang terjadi antara oksigen dan hidrokarbon ini tadi, selain dia menghasilkan CO2 dan H2O, dia juga akan menghasilkan energi karena reaksi pembakaran ini adalah reaksi eksotermik, di mana tadi kayak misalkan itu dia muncul karena muncul cahaya. Dan cahaya ini sebenarnya adalah energi yang dihasilkan dari reaksi pembakaran yang kita lakukan tadi. Nah, sehingga saat kita punya reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna, pasti
energi yang dihasilkan juga akan berbeda. Kalau dituliskan seperti ini, jadi reaksi pembakaran itu adalah reaksi eksoterm, di mana kalau kita punya bahan bakar, dia akan menghasilkan panas. Nah, secara ilmiah, panasnya ini bisa kita nyatakan dengan entalpi, atau di sini kita lambangkan dengan delta H. Ya. Kalau kita punya reaksi eksoterm, delta H-nya, dia akan bernilai negatif. Nah, nilai delta H ini dia dihitung dari delta H dari produk dikurangi delta H reaktan. Sehingga kalau kita punya produk yang berbeda dari hasil pembakaran akan menghasilkan jumlah energi yang berbeda. Ya, bisa dipahami, teman-teman? Oke. Silakan yang mau mencoba ke depan untuk menyatakan reaksi kimia ini. Ya, di sini saya mencoba menjelaskan yang cara menyetarakan reaksi menggunakan cara yang aljabar. Jadi pertama itu dikasih nama A, B, C, D. Ini dituliskan tanda. Kemudian dari jumlah atomnya, jadi C itu kan jumlahnya 3. Ini di tempatnya A, di 3A. Nah, C ini menghasilkan CO2. CO2 itu di tempatnya C, jumlahnya C-nya 1, jadi tempatnya 1 C. Kemudian yang H itu kan jumlahnya 6A. Kemudian hasilnya di ini kan di tempatnya D dengan jumlah 2, jadi 2D. Kemudian yang O ini jumlahnya 2 di tempat B, 2B sama dengan menghasilkan ini di tempatnya C dengan jumlah 2 dan di tempatnya D dengan jumlah 1, jadi 2. O itu 2B sama dengan 2C tambah D. Kemudian dimisalkan A, saya misalkan 1, yang mudahan itu, kemudian ini 3, saya menggunakan ini 3A sama dengan 1C. Hanya dengan 1, 3A sama dengan C, jadi C-nya adalah 3. Dari hasil C sama dengan 3, saya dari hanya 1 ini tadi, saya masukkan yang 6A sama dengan 2D. Dan hanya 6A sama dengan 2D, 1 sama dengan 2D. Jadi 6 dibagi 2, D-nya ketemu 3. Terus yang 2, saya mencari B, saya pakai ini, 2B sama dengan 2C ditambah D. Kemudian C-nya ini saya masukkan 3, dan D-nya saya masukkan 3. Jadi ketemu 9, B-nya ketemu 9/2. Dari hasil A, B, C, D tadi saya masukkan ke rumus awal. Jadi ketemunya hanya 1. Ini ditambah B-nya 9/2. 9/2 O2. Hasilnya 3 CO2 ditambah 3 H2O. Baik, untuk membakar satu kg gahanan kita membutuhkan 4,5 mol O2 dan nanti dia akan menghasilkan 3 mol CO2 ditambah 6 mol. Iya, bedanya Bu. Untuk yang di O2 9/2 O2 itu, apakah duanya bisa dipindah jadi kali ke kanan, jadi 6 CO2 plus 6 H2O? Kembali dari perbandingan stoikiometri, ya. Perbandingan stoikiometri itu menunjukkan perbandingan mol zat yang bereaksi dan yang dihasilkan, ya. Jadi kalau kita pengen, misalkan saya nggak ingin ada pecahan di sini, jadi nanti kita akan mengalihkan semuanya dengan angka 2, sehingga diperoleh 2 C3 H6 ditambah 9 O2, dia akan menghasilkan 6 CO2 ditambah 6 H2.
Jadi bolehnya mengalihkannya seperti itu ya Mas. Jadi semuanya ditanyakan pula. Kayak kemarin perumpamaannya kalau misalkan saya pengen membuat satu sandwich, saya membutuhkan 2 roti dan 1 keju. Kalau saya mau buat 2 sandwich, berarti saya butuh 4 roti dan 2 keju. Jadi perbandingannya itu dia akan terus berulang. Begitu juga dengan perbandingan stoichiometrik dalam pembakaran. Selanjutnya kita lanjutkan tentang emisi pembakaran. Jadi kita punya 2 reaksi yang berbeda. Tentunya emisi yang dihasilkan juga berbeda tadi ya. Ada karbon dioksida, ada karbon monoksida. Efeknya terhadap lingkungan seperti apa teman-teman? Berbahaya atau tidak? Berbahaya. Ya. Sehingga untuk pembakaran ini harusnya kita apakan nanti akan kita bahas di belakang ya. Nah, tadi bahan bakar itu banyak sekali yang macamnya ya. Ada dari premium aja, ada Pertalite, ada Pertamax, ya. Untuk biosolar, ada biosolar, ada Dex, ya macam-macam. Ya, sebenarnya bahan bakar itu dia aslinya adalah dari minyak bumi yang kemudian didestilasi, diolah, ya menurut penelitiannya dia nanti akan terpisah menurut banyaknya atom karbon yang ada di dalam sebuah sel tersebut. Ya. Semakin ke atas itu dia berarti titik didihnya semakin tinggi. Ya. Seperti ini. Lalu nanti kita akan masuk selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih kita memilih bahan bakar. Ya, kalian punya bahan mobil kan, semuanya punya kendaraan, punya motor ya. Nah, lalu kita akan belajar, kita akan berdiskusi case-nya itu tentang bagaimana kita memilih bahan bakar. Ya, di sini akan saya jadikan 2 kelompok, ada kelompok kanan, kelompok kiri. Baik teman-teman, bagaimana dari hasil diskusinya? Silakan. Kelompok 2 boleh menyampaikan pendapatnya Mas. Kalau berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 2 itu, untuk yang bahan bakar mana yang menimbulkan partikulat atau CO2 paling banyak itu di premium 88 karena dari karbon monoksida dan karbon dioksida dan H2O yang dihasilkan itu paling banyak berada di karbon monoksidanya dan karbon dioksidanya. Sedangkan kalau untuk pembakaran yang dinilai paling sempurna itu berada di pertama dengan nilai 492. Dikarenakan hasil karbon monoksida dan CO2-nya itu dikatakan H2O atau O2-nya itu tinggi. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Sekarang dari kelompok 3. Silakan. Tergantung sesuai bahannya dan sesuai oktan. Ya, semua kita punya sepeda motor itu di sebelum pertama itu sesuai kebutuhan pembakarannya. Kelompok kami yaitu bahan bakar yang mengalami reaksi pembakaran sempurna paling banyak yaitu pada pertama 92 karena memiliki kadar O2 tertinggi dan emisi CO rendah dan CO2 tinggi sehingga lebih banyak karbonnya yang terbakar. Terima kasih. Jadi teman-teman, saat memilih bahan bakar ya, tadi kita punya premium, pertalite, pertama turbo, itu yang berbeda adalah angka RAM-nya. Dimana ini adalah menunjukkan nilai oktan yang dimiliki oleh sebuah bahan bakar. Nah, di kanan situ kalian bisa lihat motor yang sesuai juga macam-macam. Nah, sebenarnya kesesuaian antara angka oktan dan contoh motor yang sesuai untuk bahan bakar tersebut itu dipengaruhi oleh rasio kompresi. Apa itu rasio kompresi, teman-teman? Ruang bakar. Ya, jadi kompresi ini dipengaruhi oleh besarnya ruang bakar yang kita punya, motor itu punya, sehingga kita harus menggunakan bahan bakar yang sesuai.
Ya. Nah, bilangan oktan sendiri di situ adalah ukuran kemampuan dari bahan bakar untuk menahan knocking saat mesin dinyalakan dalam mesin silinder. Ya, jadi tadi kalau misalkan kita tidak punya bahan bakar yang sesuai dengan kendaraan kita, itu dia akan menjadikan kendaraan kita mengalami knocking. Knocking ini makin lama kan pembakarannya makin tidak sempurna tadi ya, sehingga dia timbul jelaganya lama-lama jadi keratnya ini lama-lama dia akan mempengaruhi dari volume silinder yang kita punya, sehingga pasti performa kendaraannya tidak bisa optimal. Nah, artinya angka oktan itu seperti apa? Kayak misalkan tadi kita punya review 88, ya. Jadi di situ kalau kita punya bensin itu di antara ring oktana dan oktannya. Jadi kalau kita punya angka oktan 88, itu artinya dia punya 88% iso-oktana, dan yang sisanya sebanyak 12%-nya adalah normal oktan. Jadi artinya seperti kendaraan dengan kompresi yang tinggi, berarti dia butuh angka oktan yang tinggi atau rendah? Dia harus disesuaikan. Ya, nah untuk menaikkan angka oktan, jadi kan sebenarnya kalau bensin itu kan dari si minyak buminya kan sama, dia pasti akan ditambahkan sebuah zat untuk menaikkan angka oktan. Nah, untuk menaikkan angka oktan itu biasanya ditambah apa? Mungkin jadi ada beberapa zat yang bisa ditambahkan untuk menaikkan angka oktan. Di situ ada MTBE, ada ETBE, ada TAME, alkohol, benzilo, dan juga ada etanol. Nah, yang biasanya lebih aman kita gunakan sebagai zat aktif di sini adalah dengan menggunakan bioetanol, karena bioetanol itu juga punya angka oktan yang sementara untuk MTBE itu dia menghasilkan timbal, di mana timbal ini termasuk zat yang karsinogenik sehingga berbahaya untuk lingkungan hidup. Nah, zat aditif yang ditambahkan itu tidak hanya tadi untuk menambahkan angka oktan, tapi di situ pasti akan untuk menstabilkan si bahan bakar yang kita punya. Ada emulsifier, ada dispersan, ada deterjen, dan lain sebagainya. Nah, kalau bensin tadi punya angka oktan, kalau solar dia punya angka apa? Angka setan. Setan beneran ya. Jadi di sini dia adalah angka setan yang sama sebenarnya prinsipnya, dia adalah menunjukkan di mana kemampuan si bahan bakar ini nanti dia akan terbakar di dalam ruang bakar. Nah, jumlahnya atau seberapa banyak angka setan yang dipunyai oleh sebuah bahan bakar itu sama dipengaruhi oleh komposisi si hidrokarbon di dalam bahan bakar yang kita pilih tadi. Nah, jadi ini angka setan, ada normal setana, ada alpha metil, ini adalah bahan-bahan yang ada di dalam diesel yang nanti dia akan mempengaruhi untuk kerja dari mesin diesel yang kita punya. Jadi semakin tinggi angka setan, maka dia nanti bahan bakarnya akan lebih mudah menyala pada tubuh yang rendah. Kalau kita punya angka setan yang tinggi, dia juga akan berpengaruh pada pembakarannya. Nah, selain bahan bakar yang tadi, teman-teman, kita juga punya bahan bakar alternatif dari bisa dari biomasa, bahkan kita punya bahan bakar dari sampah seperti yang kita pelajari kemarin di jurnal. Ya, kalau berdasarkan jurnal yang kita pelajari kemarin kan banyak plastik yang kemudian bisa kita manfaatkan menjadi bahan bakar dengan proses pirolisis, ya. Di situ kayak di cracking itu rantainya, dari yang tadi rantainya panjang, di mana plastik ini dia adalah sebuah polimer, lalu nanti dengan pirolisis ini nanti dia akan memecah si rantai yang hidrokarbon ini tadi, sehingga dia bisa kita manfaatkan sebagai bahan bakar. Jadi ada banyak bahan bakar yang kita manfaatkan. Selain yang sekarang mungkin belum banyak, tapi sebenarnya sudah banyak penelitian tentang ini, yaitu tentang mobil tenaga surya. Mungkin untuk skala besar masih belum ya, kita masih punya mobil-mobil segala itu mungkin nanti buat kalian yang bisa mengembangkan kendaraan. Sekian video rekaman perkuliahan kimia industri pada program studi D3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang.
Video ini digunakan sebagai salah satu prasyarat dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Vokasi untuk Negeri.